yang berbicara seperti ini. Ayo perang aja kita antar Islam dan dengan Kristen. Ada videonya ya Pak ya? Ada buktinya. Orang yang juga ada bisa jadi saksi. Videonya juga ada. Soal pemukulan anak-anak berarti tidak ada Pak? Tidak ada. Kalau pemukulan anak-anak tidak ada. Cuman didorong sama ibu-ibu yang di dalam. Pertama sekali ibu-ibunya itu, anak-anak itu pengen keluar. Iya. Terus dilarang sama ibunya, didorong. Jangan keluar, jangan keluar. Jatuhlah anak-anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Kaji, kita akan melihat perkembangan terbaru terkait perusakan gereja di Padang. Alhamdulillah, dalam hal ini tokoh masyarakat dan tokoh agama mereka sedang berkumpul, kemudian membicarakan kronologi bagaimana kejadian yang sebenarnya di lokasi. Nah, dalam hal ini beliau sudah mengklaim ada video yang kemudian awalnya provokator dari jemaat gereja Ikhafillah. Kemudian yang kedua terkait fakta-fakta bagaimana keadaan anak-anak di sana yang kemudian diberitakan di media sosial, ada yang kemudian dipukul dan lain sebagainya, dan itu adalah tuduhan belaka Ikhafillah, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, baik Ikhafillah, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya, kemudian kita akan sampaikan dan reaksi bersama Ikhafillah. Silakan. Pak Ketua, kami dengar ada bukti bahwa di sana ada pihak mereka yang memprovokasi dengan kata-kata kalau begitu perang saja Kristen dan Islam. Nah, apakah betul itu Pak Ketua? Baik, sebenarnya yang saya tahu ada yang memprovokasi itu dari wirid dia, anak buah dia yang berbicara seperti ini. Ayo perang aja kita antar Islam dan dengan Kristen. Ada videonya ya Pak ya? Ada buktinya. Orang yang juga ada bisa jadi saksi. Videonya juga ada. Yang ku tahu. Menjadi gejolak itu awalnya dia juga. Soal pemukulan anak berarti tidak ada Pak? Tidak ada. Kalau pemukulan anak-anak tidak ada. Cuman didorong sama ibu-ibu yang di dalam. Pertama sekali ibu-ibunya itu, anak-anak itu pengen keluar. Iya. Terus dilarang sama ibunya, didorong. Jangan keluar, jangan keluar. Jatuhlah anak-anak ini. Makanya lecet-lecet. Bukan dari warga yang memukul. Jadi warga yang nampak di video itu kan hanya memukul kaca saja. Memukul kaca sama paralon. Tidak ada memukul orang. Tidak. Cukup. Baik, terima kasih Pak Ketua. Berarti jelas di sini bahwa ternyata pendeta ini bersama pengacaranya telah melakukan pembohongan publik. Termasuk kita melihat seakan-akan pemerintah juga dia bohongi. Nanti itu kita berharap pihak-pihak di luar yang tidak tahu tolong bersikap bijak, jangan terlalu memakan hoax. Kami langsung di lapangan dengan warga, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang netral. Beliau puluhan tahun di sini, lain itu tidak pernah bergesekan, beda suku, beda agama. Dan kita berharap warga yang tertahan itu adalah pekerja harian, pekerja kasar, buruh lepas. Hari ini keluarganya sedang butuh makan, kebutuhan harian karena buruh lepas, pekerja pencari pasir. Kami berharap Bapak dari kepolisian kami dukung ya, selesaikan ini dengan baik secepatnya dan tolong bebaskan saudara-saudara kami, karena juga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kasihan tadi kita dengar dari masyarakat sudah galang dana untuk keluarga yang ditinggalkan oleh kepala keluarganya karena di penjara, 5 orang tinggal. Karena itu kita berharap tolong ini disikapi secara adil dan bebaskan segera saudara kami yang ada di penjara. Dan kepada siapapun orang Minang di luar, tolong berpikir jernih. Tidak ada orang Minang yang bersikap kasar, intoleran. Tidak ada itu. Itu murni karena provokator, provokasi dari pihak jemaat gereja Daci tadi. Bukan itu, bagi orang-orang yang di luar sana, tolong bantu keluarga kita yang hari ini masih di penjara di luar.
bantu dengan dana, dengan doa, dan bantu dengan hukum siapa yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Asik Ngaji, ini sudah sangat jelas ya. Jadi kita tidak menampilkan satu sisi saja pemberitaannya, tetapi dalam hal ini kita juga harus adil melihat dua sisi begitu ya, supaya kita bisa melihat kejadian ini dengan menyeluruh. Jadi kita melihat kesaksian dari warga masyarakat yang ada di sana, kemudian kita juga melihat video-video yang mungkin nanti juga akan ditayangkan kenapa bisa terjadi seperti itu. Maka di sini kami menampilkan dua sisi atau dua sumber supaya diketahui bersama dan kita memahami dengan sangat menyeluruh. Baik, ini yang tadi disampaikan. Yang pertama, ternyata tidak ada pemukulan. Sekali lagi, tidak ada pemukulan secara fisik, hanya saja kepada tadi disebutkan kaca atau paralon begitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Lagi-lagi kembali lagi kepada provokator. Jadi ada yang memancing, ada provokator. Dan ternyata kalau misalkan kita lihat tadi dari kesaksian Bapak ini, mereka menyebutkan bahwa mereka yang datang ke tempat tersebut itu adalah kerja harian lepas. Artinya mereka itu atau masyarakat itu ya kerjanya menambang pasir begitu ya, untuk menghidupi keluarganya dan sebagainya. Namun kami analisa bahwa mereka yang mendatangi tempat tersebut, mereka bisa dikatakan adalah orang awam yang mungkin dari segi keilmuan agamanya masih kurang. Sehingga kalau misalkan ada provokator, cepat marah, cepat reaksi daripada pernyataan-pernyataan yang disampaikan di luar sana ya. Makanya terjadi seperti itu, lagi-lagi karena adanya provokator. Yang kedua, tadi sudah jelas ya disampaikan bahwa tidak ada pemukulan ya. Dan semoga pihak kepolisian bisa mengungkap dan memeriksa secara keseluruhan yang hadir di tempat itu, kemudian dimintakan keterangan saksi dan sebagainya. Kemarin warga masyarakat, tokoh agama, ormas, tokoh masyarakat berkumpul untuk memberikan statement yang ada. Salah satunya fakta-fakta lapangannya. Yang pertama, rumah tersebut dimiliki oleh pendeta Fatih Rodaci, namun yang bersangkutan tidak tinggal di Padang Sarai, dan kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah itu mengundang jemaat dari luar daerah. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan menimbulkan keresahan warga karena tidak sesuai dengan izin awal yang diklaim sebagai rumah tinggal bukan tempat ibadah. Yang ketiga, warga mengetahui bahwa rumah tersebut digunakan sebagai gereja setelah petugas PLN menginformasikan adanya permohonan peningkatan daya atas nama gereja. Selanjutnya, sejak Februari 2025, kegiatan keagamaan yang dipimpin oleh pendeta Fatih Rodaci mulai aktif dan terus menimbulkan kegaduhan. Yang kelima, di Padang Sarai hanya terdapat dua agama besar yang dianut mayoritas secara harmonis, Islam, Kristen dengan denominasi Katolik, HKBP, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, diduga terjadi unsur provokasi dari jemaat pendeta Fatih Rodaci yang mengajak warga sekitar berkonflik, termasuk menyebut pihak tertentu dengan istilah yang sangat frontal begitu ya. Nah, kemudian ada tuntutan dari masyarakat. Yang pertama, segera tutup dan hentikan aktivitas gereja liar atau tempat ibadah tidak resmi yang dipimpin oleh pendeta Fatih Rodaci. Kemudian, bebaskan warga Padang Sarai yang saat ini ditahan terkait insiden tersebut. Selanjutnya, tindak tegas pihak provokator termasuk pendeta Fatih Rodaci dan jemaatnya yang diduga menyebabkan keresahan sosial, konflik warga, dan mencemarkan nama baik daerah. Mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi titik terang untuk kita semua dan bisa menjadi titik terang juga bagi pihak kepolisian untuk memproses siapa-siapa yang kemudian ada di tempat itu, kemudian dimintai keterangan. Bukan hanya satu pihak, tetapi dua pihak harus kemudian diselesaikan. Semoga hal ini bisa ada jalan keluarnya dan semoga hal ini bisa kemudian kembali normal. Antara umat beragama kita saling menyayangi. Mungkin itu dulu aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.